Salam, sorak untuk semua keluarga kami di Kingdom City. Sebuah kehormatan bagi saya hari ini untuk bisa berbagi firman Tuhan. Firman Tuhan itu mengubahkan. Semua firman Tuhan yang disampaikan untuk dipraktekkan, mengubahkan beberapa hal. Doa saya hari ini adalah agar firman tersebut mengubah kita, memberdayakan kita untuk membantu kita agar dapat mengubah dunia ini. Saya ingin membagikan salah satu mazmur favorit saya, Mazmur 84. Jika Anda menginginkan judul untuk hari ini, saya menyebutnya bersiaplah untuk hujan. Bersiaplah untuk hujan. Mazmur 84. Pemazmur menyebut di ayat pertama, betapa disenangi tempat kediamanmu ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah, dan burung layang-layang sebuah sarang, tempat menaruh anak-anaknya pada mezbah-mezbahmu, ya Tuhan semesta alam, ya Rajaku dan Allahku. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji-muji engkau. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Mereka berjalan makin lama, makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Saya suka bahasanya, gambaran yang dipakai pemazmur di sini. Anda tahu, baik itu di Perjanjian Lama dan Baru, baik itu penulis kitab surat-surat atau para nabi atau pemazmur, mereka semua menggunakan atau mengambil budaya masyarakat sehari-hari, menggunakan ilustrasi tersebut untuk membantu menyampaikan prinsip-prinsip Tuhan dan firman-Nya dan tujuannya untuk hidup mereka. Kita membaca beberapa ayat pertama ini, gambarannya sangat jelas bagi kita semua. Apa artinya ziarah pribadi bagi seseorang? Pencarian pribadi. Seseorang yang telah menetapkan hatinya untuk berziarah mencari Tuhan menuju rumah Tuhan sendiri. Ayat-ayat pertama yang baru kita baca berbicara tentang burung pipit, burung layang-layang yang menemukan keamanan berada di rumah Tuhan. Hati dan kekuatan kita berasal dari pencarian pribadi itu. Tetapi dua ayat berikutnya, ayat ke-6 dan ayat ke-7, adalah ayat-ayat budaya, yaitu ayat yang membantu agar orang memahami itu budaya saat itu atau bahkan geografi saat itu. Karena kita diberitahu bahwa seorang peziarah adalah orang yang rindu mencari Tuhan, seseorang yang berada dalam perjalanan transformasi pribadi mendekat kepada Tuhan, datang menuju ke rumah Tuhan. Anda telah mendengarnya berulang kali dan kita sering mengatakannya, betapa kita mencintai rumah Tuhan, menunjukkan betapa sungguh kita mencintai Tuhan. Dan tidak diragukan lagi bahwa di sini sang peziarah sedang berusaha untuk datang ke rumah Tuhan untuk mendekatinya. Tapi ayat 6 berkata saat mereka dalam ziarah mereka, saat mereka melakukan perjalanan menuju Tuhan dan rumahnya, istananya, ke Gunung Sion surgawi yang tertinggi, dikatakan mereka melintasi lembah Baka. Mereka melintasi lembah Baka. Dan peziarah di hari itu, di Israel Utara atau Israel Selatan, Timur atau Barat, mereka harus melewati berbagai macam geografi dan jalan raya, jalan setapak, serta gurun dan berbagai daerah untuk mencapai Gunung Sion surgawi atau duniawi itu. Ke pusat Yerusalem, di mana bait Allah berada, tempat di mana mereka mengadakan perayaan tahunan. Tapi jalan yang satu ini, Israel Utara membawa mereka melewati salah satu lembah paling gersang di geografis Timur Tengah. Sebuah tempat yang disebut Lembah Baka. Sebuah tempat yang dalam hamparan topografinya terdapat belantara pegunungan dan lembahnya yang dalam. Masalah utama dari Lembah Baka ini, dia kering, dia gersang, tanpa sumber air alami. Menariknya, bahkan dalam bahasa zaman sekarang, istilah baka secara harfiah berarti penderitaan atau kesulitan. Terkadang bahkan diterjemahkan sebagai menangis. Gambaran yang luar biasa tentang bagaimana secara alami seorang peziarah pergi dari tempat mereka berada ke tempat di mana mereka akan mendekat kepada Tuhan dan bait-Nya. Bahwa perjalanan itu bukanlah sesuatu yang mudah, bukan tiba-tiba sampai begitu saja. Ini adalah perjalanan yang memerlukan proses, sebuah perjalanan lintas kehidupan, perjalanan melintasi keadaan.
seringkali berlawanan dengan apa yang kita dapatkan saat kita ada dalam hadirat Tuhan. Ini bukanlah bait Allah yang penuh damai, keamanan, dan kelimpahan. Terkadang ini merupakan perjalanan di dunia, sebuah perjalanan keadaan, sebuah perjalanan masyarakat dan keadaannya, yang terkadang kering, terkadang gersang, bahkan seringkali sangat sukar dan berbahaya. Tapi saya ingin Anda memperhatikan bahwa ini tidak hanya memberitahu kita sang peziarah harus melakukan perjalanan melewatinya, bahwa kita tidak seharusnya membuat tempat kediaman di perjalanan itu. Kita tidak mendirikan tenda di sana. Itu tidak dimaksudkan untuk menjadi tempat tinggal kita dan hanya Sion surgawi tujuan kita. Tidak, tidak. Dikatakan dunia tempat kita berada, kita benar-benar melewati lembah-lembah ini. Tidak tinggal di sana tapi melewatinya. Tapi apakah Anda memperhatikan? Kingdom City, apakah Anda membaca kata-kata itu? Di sana tidak dikatakan kita hanya melewatinya. Di sana dikatakan kita mengubahnya. Ayat 6 memberitahu kita bahwa saat peziarah melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat bermata air. Bahkan ada hujan yang akan datang, membasahi, dan menyelubunginya. Saya suka konsep yang dunia kita sedang lalui ini, terutama di tahun ini, 2020 yang menjadi sorotan bagi kita, lebih dari waktu manapun. Kekeringan, kegersangan, kesulitan, masalah kehidupan, batasan, ketakutan, ini keadaan yang nyata yang kita lalui sebagai peziarah dalam pencarian rohani kita. Tapi ada begitu banyak orang di sekitar kita atau yang mengikuti kita yang mungkin belum menetapkan hati pada ziarah surgawi, terjebak di lembah ini, di tempat kering ini, tempat tanpa harapan ini, bahwa kita tidak hanya melewatinya dengan berfokus pada tujuan kita sendiri. Kita diberitahu saat ada di sana, kita dapat mengubahnya. Bahwa kita bisa menjadikannya tempat mata air. Kita bisa menjadikannya sebuah kolam. Saya ingin memberi Anda konteks budaya yang sangat familiar bagi pembaca Mazmur pada saat itu. Anda perhatikan, ada sebuah unsur praktik budaya ini, bisa disebut ini adalah tanggung jawab peziarah. Saat mereka melewati daerah ini bukan hanya tentang diri mereka sendiri, namun mempertimbangkan mereka yang akan mengikuti. Di mana dikatakan bahwa mereka menjadikannya tempat mata air dan referensi fakta bahwa hujan akan turun. Bersiaplah untuk hujan. Hujan akan datang. Dikatakan bahwa metodologi yang mereka gunakan untuk benar-benar mengubah tempat yang kering dan gersang ini bukan sekadar mencoba menggali untuk menemukan mata air, melainkan menciptakan sebuah keadaan sehingga saat hujan akan datang, sekalipun tak dapat diperkirakan, sekalipun meragukan, sekalipun tidak pasti akan turun atau kapan, mereka harus bersiap untuk hujan itu. Tradisi memberitahu kita bahwa topografi daerah itu sedemikian rupa sehingga hujan hanya akan datang mungkin hanya sekali setiap 90 hari. Mungkin setiap 4 bulan sekali, tapi hujan badai tiba-tiba bisa datang. Dan seringkali saat hujan, hujan itu akan turun di pasir gurun yang panas atau menuruni tebing dan akhirnya menguap di bawah terik matahari di Timur Tengah. Tetapi di saat yang lain, itu dapat mengikuti bentuk tanah atau mengumpul di cekungan tertentu. Tetapi para peziarah yang telah melakukan perjalanan berkali-kali melintasi daerah ini, yang tahu bahwa perjalanan mereka akan memakan waktu 5 hari, 6 hari, 7 hari untuk dilalui, telah memetik pelajaran pelajaran bahwa di mana tidak ada mata air alami atau tidak ada oasis alami, mereka bisa turun dari unta mereka, mereka turun dari perjalanan mereka, dan mereka menggali waduk di bebatuan, di tanah liat, dan di pasir. Di daerah-daerah di mana hujan saat mulai turun secara topografi daratan ini sedemikian rupa menunjang sehingga air akan turun, alih-alih menguap di bidang datar pasir, air akan berkumpul di salah satu waduk ini, yaitu wadah penampungan yang telah disiapkan oleh seorang peziarah yang mungkin secara pribadi bahkan tidak memberi manfaat bagi mereka, tapi bersedia memberi manfaat tersendiri bagi mereka yang akan mengikutinya. Mereka turun dari unta, dari keledai mereka, bergumul dengan pasir, bergumul dengan tanah liat, dan mereka membuat waduk, menyiapkan waduk dengan keyakinan bahwa hujan akan datang. Dan bahkan saat mereka secara pribadi tidak ada di sana untuk menjadi dermawan bagi jiwa yang lelah, bagi mereka yang kehabisan air atau tidak membawa cukup air, atau mungkin yang biasa terjadi pada masa itu, telah diserang oleh pencuri dan bandit. Perbekalan mereka dirampok. Mungkin ada mereka yang kering, putus asa, haus, mungkin bahkan tidak bisa melangkah lebih jauh. Dan di sana, alih-alih itu gundukan pasir,
Ada waduk yang limpah dengan air yang telah dipersiapkan seseorang sebelumnya. Apa hubungannya dengan kita sebagai gereja? Apa hubungannya dengan kita sebagai orang percaya? Di dunia tempat kita tinggal yang kering dan gersang ini, saya pikir prinsipnya hari ini sama seperti yang dulu. Sebuah konsep atau kenyataan bahwa sebenarnya hidup setiap orang adalah mata air. Setiap kita sebenarnya bagaikan waduk. Saya sering menanyakan ini kepada orang-orang. Jika hidupmu adalah mata air, saat orang datang kepadamu, mereka datang untuk apa? Untuk apa mereka datang? Apa yang mereka minum dari hidupmu? Oh, kita tahu ada orang yang kita kenal yang begitu sangat bijak. Kita tahu ada orang yang begitu penuh kasih dan penerimaan. Ada orang yang begitu murah hati, begitu dermawan. Sumber air apa yang orang minum saat mereka mendatangi Anda? Apakah mereka mencari Anda karena Anda penuh kasih karunia, penuh belas kasihan? Bagi pengikut yang bandel, bersalah, dan memalukan. Mungkin itu orang yang tidak berpengharapan. Semua orang di sekitar mereka selalu menunjuk kesalahan mereka, apa yang tidak bisa mereka lakukan, mengapa mereka selalu tidak berhasil, apa mereka datang kepada Anda karena Anda sumber harapan itu. Ada pemulihan, ada kemurahan hati. Mata air seperti apa Anda? Dan tentu saja gereja kita. Siapa kita? Kita bait Allah. Saat orang datang kepada kita, mereka datang untuk minum. Saya ingin Anda memperhatikan di sini dari bahasa yang digunakan. Ada perbedaan antara menggali mata air dengan menggali waduk. Ya, mata air itu mungkin tempat kita mencari peluang untuk memanfaatkan aliran, yaitu sesuatu yang sudah ada. Saya kira ini yang termudah. Karena Anda tahu saat Anda menemukannya, Anda tahu saat Anda telah menghabiskan waktu dan energi mencoba menggali sesuatu untuk menemukan sumber di luar Anda yang akan mengalir. Tapi keteguhan yang dibutuhkan untuk bukan menggali mata air, tetapi menggali dan mengeringkan tanah liat. Tanah yang kering itu bahkan di batu tanpa memahami atau berharap Anda akan mendapatkan air, melainkan hanya harapan bahwa sesuatu akan terjadi setelah Anda meninggalkannya. Akan ada sesuatu yang mengisinya. Hujan musim gugur yang tak terduga. Sesuatu yang memang akan terjadi tetapi tidak tahu kapan. Dan saya suka gambaran yang digunakan oleh pemazmur dan ekspresi budaya masa itu, bahwa para peziarah punya keyakinan yang kuat bahwa jika kita mempersiapkannya, sesuatu itu pasti akan datang. Jika kita menggali, jika kita memberi ruang untuknya, ketika hujan itu datang, itu tidak akan sia-sia, akan terisi. Nah, hidup Anda, hidup saya adalah waduk. Orang datang untuk minum dari kita. Dan panggilan hidup kita adalah untuk dipersiapkan. Kita dipersiapkan untuk turunnya hujan yang akan datang. Apa prakteknya dari yang saya bicarakan? Saya senang Anda bertanya itu. Karena semua ini bukan teoritis. Tak satu pun dari ini hanyalah alegori atau ilustrasi. Ini gambaran hidup. Anda, hidup Anda adalah mata air. Tapi hidup Anda juga adalah waduk. Tuhan akan mencurahkan kasih karunia bagi kita. Tuhan akan memampukan kita dengan karunia, rahmat, dan kemampuan dan buah-buah Roh Kudus yang dibutuhkan oleh masyarakat yang lapar dan putus asa. Tapi tanggung jawab kita bukanlah hujannya. Tanggung jawab kita adalah persiapan untuk datangnya hujan. Seperti apa itu hidup Anda dan hidup saya dipersiapkan? Orang lebih sering melihat rahmat yang ada pada orang lain, mereka senang saat seseorang terlibat dalam suatu bidang, misal mengajar atau pelayanan. Dan mereka seperti, ya ampun, itu luar biasa. Aku mendengar dari Tuhan dan firman-Nya dan anugerah kenabian atas hidup orang itu yang aku terima. Tapi apakah Anda menyadari bahwa orang itu di balik layar telah menghabiskan berminggu-minggu, berbulan-bulan, atau bahkan bertahun-tahun menggali waduk, mempersiapkan hidup mereka, memposisikan diri, mengorbankan waktu, atau sumber daya, atau apapun. Mereka harus mengatakan tidak, mereka mengatakan ya. Untuk beberapa hal, memposisikan diri mereka agar Tuhan mempersiapkan mereka. Sehingga di dalam mereka ada sesuatu untuk diisi, atau anugerah untuk diberikan, dan karunia-karunia yang dimilikinya. Orang sering mengatakan pada saya seperti, "Oh Martin, aku senang jika kamu mengajar tentang ini atau berkhotbah tentang ini. Tapi tahukah Anda, semua itu tidak hanya jatuh seperti hujan ke atas pasir kosong yang menguap. Karena kasih karunia Tuhan, Dia akan memakai kita untuk mempersiapkan, menghabiskan waktu untuk memahami firman-Nya, mencari firman-Nya, mengalami dari orang lain, dari mereka yang membimbing kehidupan kita, yang membentuk hidup kita agar kita bisa menjadi wadah yang sungguh bisa menyampaikan apa yang Tuhan beri pada kita." Saya suka saat saya melihat di hari Minggu,
Di gereja-gereja yang berbeda dan tim penyembahan ada dan mereka membawa hadirat Tuhan yang tidak terjadi begitu saja pagi itu. Tidak terjadi begitu saja karena mereka sudah berkumpul. Mereka adalah orang-orang yang menghabiskan waktu untuk membuat diri mereka peka dan mereka mampu mendengar Tuhan dan mampu menyembah dengan hati yang terbuka penuh dengan persiapan yang benar. Ada orang yang berbeda karunianya dan pelayanannya atau menjadi komunitas bisnis, semua area yang berbeda di mana kita terlibat. Menjadi mata air di mana orang bisa minum. Tapi tantangannya adalah, apakah kita mau dan apakah kita mengizinkan Tuhan untuk menempatkan kita pada musim persiapan? Salah satu yang saya suka dari Greenhouse Kingdom City dan bahkan baru-baru ini memperkenalkan Green Room adalah bahwa ini adalah lingkungan dengan waduk yang dapat dibentuk, yang bisa digali, di mana kita bisa masuk ke dalam pengalaman belajar dan pendampingan dan dari firman Tuhan, dari para pahlawan iman Tuhan, dan kita memposisikan diri kita berkata, Tuhan untuk 12 bulan ke depan, Tuhan untuk 24 bulan ke depan, aku mau masuk periode di mana aku dibentuk dan siap agar saat anugerahmu turun atasku Tuhan, saat hujan musim gugur itu datang, saat urapan itu ada, itu tidak akan menguap, tapi akan jatuh ke kehidupan di mana ada ruang tersedia untuk diisi. Anda tahu Efesus pasal 2 ayat 10 berbicara kepada kita dengan sangat jelas bahwa kita semua ini adalah buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan sebelumnya. Saya suka elemen pribadi itu. Ini berbicara bahwa Tuhan adalah sang pembentuk. Kita hasil karyanya, dia adalah pengrajin ahlinya. Oh, dia tahu hal-hal yang bisa kita lakukan, tapi dia juga tahu hal-hal yang mungkin bisa kita lakukan karena kasih karunia-Nya. Dan beberapa karunia itu berbeda pada setiap kita. Tahukah Anda, bagi peziarah itu, tanggung jawab mereka bukan hanya berusaha. Karena sebenarnya jika mereka telah naik ke sisi gunung, dan di tengah perjalanan itu, ziarah itu melewati lembah kekeringan dan penderitaan dan kesulitan jika mereka pergi ke sisi tebing dan berpikir, aku akan menggali di sini saja. Dan kita menguji usaha mereka. Mereka bisa menghabiskan 8 jam, 10 jam untuk menggali lubang semacam ini di puncak gunung. Tapi sebenarnya saat hujan datang, itu akan jatuh ke pegunungan dan turun dengan sia-sia. Tidak, tidak. Mereka harus paham topografi. Mereka harus memperhatikan lembah. Mereka harus melihat kemana aliran air alami akan mengalir saat hujan datang. Anda telah melihat gambar-gambar yang saya yakin banyak di film dokumenter tentang gurun tiba-tiba dibanjiri hujan yang sangat lebat. Dan Anda melihat bagaimana secara alami ini akan membentuk sungai-sungai kecil dan anak-anak sungai. Keterampilan, keahlian para peziarah ini adalah melihat tanah yang mereka lewati, melihat apakah akan ada kesukaran, untuk mengantisipasi apakah nantinya akan ada area yang sia-sia. Lalu mereka akan berkata, disitulah kita akan menggali. Di bagian bawah, di cekungan itu, mari kita gali di sana, karena di sanalah air akan berkumpul. Anda tahu, jika kita melihat dunia kita saat ini, kita melihat banyak ketakutan dan kebingungan, masalah aspek seputar ras, isu-isu yang melingkupi aspek ekonomi, kita melihat ke dunia dan ada panggung politik, kita harus bisa melihat masyarakat saat ini, di mana ada mereka yang haus dan lapar, tidak punya solusi, daerah-daerah konflik. Kita harus bisa berkata, di sanalah kita akan menggali. Di sanalah kita sebagai orang percaya, sebagai gereja, dapat memposisikan diri melayani, menjadi solusi, menjadi jawaban. Di mana ada prasangka atau kebencian, kita seharusnya di sana dengan kasih dan penerimaan dan toleransi. Di mana ada kebingungan yang terjadi dan orang memberontak terhadap sistem pemerintahan, kita dapat berbicara tentang raja segala raja dan kerajaan Allah, kebenaran Kristus, nilai-nilai yang dapat mengatur semua masyarakat untuk kebaikan. Di sanalah kita harus menggali. Tapi itu juga berlaku untuk Anda sebagai individu. Tidak ada gunanya saya mencoba menggali sesuatu di area di mana saya tidak dibentuk untuk itu. Saya sering berkata, Anda mungkin tidak ingin saya menginvestasikan waktu untuk menjadi anggota tim penyembahan. Kalau saya akan sangat antusias. Saya akan bersemangat. Tapi Anda tidak akan suka mendengar saya memimpin penyembahan. Jika Anda mendengar suara saya saat saya mencoba bernyanyi, Anda akan berkata, ya, antusias, ya, mengasihi Yesus, tapi bukan karunia-Nya. Adalah suatu tanggung jawab bagi kita untuk mengidentifikasi apa panggilan Tuhan dalam hidup kita. Efesus 2 ayat 10 berbicara tentang panggilan yang Tuhan telah tetapkan untuk kita. Apakah karunia Anda konseling dan pelayanan pastoral? Ataukah itu membangun bisnis? Ataukah itu sesuatu yang membawa perubahan dan transformasi bagi komunitas Anda?
Apakah itu sesuatu yang membangun orang lain atau dalam penyembahan? Apa karunia Anda di dalam dan untuk rumah Tuhan? Apa yang Tuhan mau untuk Anda lakukan di muka bumi ini? Itu topografinya. Itulah bagian lembah di mana Anda perlu mempersiapkan diri dan Anda berkata, Tuhan, jika kau memanggil aku untuk menjadi ini, maka aku perlu membuat ruang untuk itu. Dan itulah yang saya katakan, saya suka kesempatan yang kita miliki melalui hal-hal seperti greenhouse dan green room, di mana kita dapat berkata, dengan mengetahui panggilanku, aku memposisikan diriku untuk dibentuk, untuk mengizinkan para mentor dan guru dan orang lain dengan kasih karunia masuk ke dalam hidupku dan menyingkirkan, menciptakan ruang dan menambahkan dan memilah-milah dan mempersiapkan dan bahkan kadang menutupiku dengan hal yang berbeda dalam keutuhan pribadi kita sehingga kita bisa menampung hujan saat turun dan tidak membiarkannya bocor kemana-mana. Ini aspek karakter dari hidup kita. Itulah anugerah Tuhan, di mana kita berada dalam perjalanan pencarian pribadi ini. Dalam perjalanan ini, oh Tuhan, aku ingin berada di hadirat-Mu, aku ingin mengenal kebaikan-Mu, aku ingin mengenal Engkau dan menjadi lebih seperti Engkau. Ya, dalam mengejar panggilan itu. Dia berkata, persiapkanlah dirimu. Bukan untuk menjadi apa kamu nantinya. Dan bahkan bukan untuk tujuan kemana engkau akan pergi. Tapi bagi mereka yang akan mengikuti, mereka yang akan datang dalam hidupmu, mereka yang akan haus, mereka yang akan kekurangan. Saya tahu apa yang mungkin beberapa dari Anda pikirkan sekarang saat Anda memainkan ini dalam pikiran Anda dan berkata, baiklah, seperti apa ini terlihat buatku? Apa yang harus aku lakukan selama 12 bulan ke depan? Selama 2 tahun ke depan? Apa saja yang bisa kulakukan sebagai bagian dari Kingdom City yang bisa kupersiapkan agar dapat dipakai oleh Tuhan? Dan lalu hal kecil ini akan mulai muncul dalam pikiran Anda. Anda akan berkata, aku ingin tahu apa ini saat yang tepat. Begitu banyak ketidakpastian. Aku tidak punya banyak sumber daya seperti dulu. Waktu masih tersedia, aku masih tidak pasti. Saya sangat menyukai konteks Mazmur 84. Tidak disebutkan bahwa mereka berjalan melewati lembah terkaya di tanah yang paling subur sehingga mereka bisa bersiap. Ini tidak berbicara tentang keadaan dan kelimpahan dan waktu yang cukup dan sumber daya yang tersedia dalam kemewahan dan lingkungan itu sehingga kita bisa mempersiapkan diri. Tidak, tidak. Dikatakan di masa tersulit, di masa-masa yang terkering, di lembah yang tampaknya terlihat paling kekurangan, disitulah kita mempersiapkan diri. Karena ketika kelimpahan datang, itulah saatnya karunia datang. Anda tahu saya akan mengatakan apa adanya. Saya berpikir secara praktis untuk diri saya sendiri beberapa minggu terakhir. Tentang semua visi kami untuk rumah kami, untuk gereja-gereja di Kingdom City. Berpikir tentang apa visinya. Apa? Hal-hal apa yang akan kami lihat terungkap selama 5, 7, 10 tahun ke depan dalam kasih karunia dan perluasan. Dan Tuhan dengan segera menjawab dengan apa yang Dia ingin untuk kami lakukan. Astaga, kami harus memastikan bahwa kami sedang bertumbuh sekarang agar siap untuk itu. Tidak diragukan hujan akan turun, bahwa kebangunan rohani akan datang, ekspansi, pertumbuhan itu, transformasi itu, tidak diragukan lagi. Tapi sekarang saatnya kita harus bersiap. Dan lalu saya mendapati diri saya punya begitu banyak pemikiran. Bagaimana mungkin di musim yang kita hadapi ini? Di dalam dunia di mana segalanya sekarang mandek, di mana ketidakpastian terjadi di masyarakat, bahkan dalam hal ibadah, kekhawatiran orang-orang dalam hidup pribadi mereka sendiri, dampak dari pandemi ini telah terjadi. Dan satu hal terlintas di pikiran, mendefinisikan segalanya. Satu hal yang ingin saya simpulkan dalam pesan saya dengan membagikannya dengan Anda. Sesuatu yang saya percaya punya unsur nubuatan. Karena saya tidak hanya mengatakan pada Anda kita perlu bersiap untuk hujan. Saya tidak hanya mengatakan pada Anda untuk mempersiapkan hidup kita menjadi bejana untuk panggilan Tuhan bagi kita di masa depan untuk memberkati mereka yang mengikuti kita. Tapi saya juga ingin mengatakan pernyataan sederhana ini. Ini saatnya membeli ladang itu. Ini saatnya membeli ladang itu. Anda mungkin berkata, Martin, ladang apa? Jawabnya ada pada Yeremia pasal 32 ayat 6 sampai 9. Dikatakan berkatalah Yeremia, firman Tuhan datang kepadaku bunyinya, sesungguhnya Hanameel anak Salum pamanmu akan datang kepadamu dengan usul, belilah ladangku yang di Anatot itu, sebab engkaulah yang mempunyai hak tebus untuk membelinya. Kemudian, sesuai dengan firman Tuhan, datanglah Hanameel anak pamanku kepadaku di pelataran penjagaan, berkata, belilah ladangku yang di Anatot di daerah Benyamin itu, sebab engkaulah yang mempunyai hak milik dan hak tebus, belilah itu. Maka taulah aku bahwa itu adalah firman Tuhan, kata Yeremia. Jadi, aku membeli ladang yang di Anatot itu dari Hanameel,
anak pamanku, dan menimbang uang baginya 17 sikal perak. Saya tidak tahu apakah Anda bisa pergi ke bank sekarang, entah itu di Dubai, atau London, atau Gaborone, atau dimanapun Anda berada, dengan 17 sikal perak dan membeli sebidang tanah terdekat, tapi itulah kasus untuk Yeremia. Seringkali kita tahu ada banyak ayat yang berbicara tentang bagaimana Allah berbicara kepada kita tentang hal-hal yang praktis. Anda tahu, kita mendengar Tuhan menyuruh Filipus pergi mendapatkan kereta berkuda untuk memberitakan Injil. Kita mendengar tentang para rasul menetapkan orang-orang untuk pekerjaan pelayanan. Tapi di sini Tuhan dengan jelas berfirman mengenai pembelian ladang. Pembelian sebuah objek. Tapi itu bukan hanya penegasan bahwa Tuhan berbicara secara khusus tentang aspek-aspek yang nampaknya sangat praktis. Sekali lagi, seperti ilustrasi kita sebelumnya dari budaya saat itu, ini sebenarnya drama profetik yang sedang dimainkan. Jika Anda tahu latar belakang ceritanya, ini terjadi saat Yeremia sedang dalam masa isolasi. Secara harfiah benar-benar terisolasi. Dia dipenjara di kota Yerusalem karena khotbahnya yang membuat pihak berwenang marah pada saat itu. Tapi Yerusalem saat dia dipenjara terdapat serangan oleh orang Kasdim dan hampir kalah. Sebelumnya, di daerah di Benyamin ada ladang yang ditawarkan pamannya untuk dibeli. Daerah itu jatuh ke tangan musuh. Itu bukan saja hanya zona perang, tapi sekarang daerah itu sudah menjadi daerah musuh. Jadi sekarang bayangkan dan Anda bahkan mungkin bisa memahami motivasi paman yang akan menjual tanahnya. Dia datang dan berkata, "Yeremia, aku punya tanah di daerah Benyamin. Ini hakmu sebagai keluarga untuk mempertimbangkan, maukah kamu membelinya?" Secara logika Yeremia pasti berpikir, tidak mungkin. Aku tidak mungkin membeli tanah yang telah diambil alih oleh musuh. Aku tidak akan membeli tanah di zona perang. Tapi firman Tuhan datang padanya berkata, "Yeremia, belilah ladang itu. Beli ladang itu." Mengapa membelinya? Mengapa Yeremia yakin untuk melakukannya? Karena firman Tuhan telah menjanjikan rute ini. Bahwa meskipun mereka akan ditawan, tanah mereka akan diambil, meskipun mereka akan diasingkan dari tanah mereka pada masa itu, ada janji bahwa Tuhan akan memulihkan mereka. 70 tahun mungkin akan berlalu, berapapun lamanya, tetapi Tuhan akan memulihkan negeri ini untukmu. Tuhan akan membawa pulang bangsamu. Jadi saat Yeremia membeli tanah yang saat itu telah dikuasai oleh musuh, itu bukan sekadar investasi. Bukan pula sesuatu yang berhubungan dengan keuntungan, karena itu akan menjadi yang sebaliknya. Ini hampir tidak berharga saat dia membelinya. Tapi ada keyakinan mendalam yang dimiliki Yeremia bahwa terlepas dari kurungan penjara, terisolasi, terlepas dari musuh yang merampas barang yang akan dibelinya, dia mempercayai janji Tuhan bahwa akan tiba saatnya di mana segala sesuatu akan berbalik, bahwa ladang yang telah diambil akan dikembalikan. Orang-orang yang telah terusir akan memiliki tempat untuk kembali. Dan dalam investasi pribadinya, dari kekayaannya sendiri, dari modal, serta sumber dayanya, ia mengatakan, "Aku akan membeli sesuatu. Aku akan menabur sesuatu yang pada suatu hari akan kembali. Aku akan mempertaruhkan keyakinanku, aku akan percaya bahwa Tuhan itu benar." Dalam melakukannya, Yeremia adalah nabi Allah, pertanda bagi bangsa Israel. Aku percaya akan janji Tuhan. Aku bersedia berinvestasi pada sesuatu yang pada saat ini aku tidak dapat mengaksesnya, tapi aku percaya akan tiba saatnya bahwa aku pasti bisa. Oh, Kingdom City, saya menjadi sangat antusias dengan bacaan ini. Saya memikirkan semua cerita saya dalam hidup di mana Tuhan meminta saya terlalu sering untuk berinvestasi dalam hal-hal yang nampaknya mustahil. Dan bicara tentang investasi, saya tidak hanya bicara tentang uang, saya bicara tentang waktu, juga berbicara tentang membuat keputusan. Bagi Anda yang saat ini sedang bergumul untuk punya anak, mungkin sudah saatnya memutuskan untuk membeli kursi khusus anak untuk mobil Anda. Mungkin sudah waktunya menyiapkan sebuah kamar anak. Saya suka kisah tentang Jim Carrey saat secara pribadi dia menulis cek untuk dirinya sendiri. Saya pikir itu untuk apa 10 juta dolar dan meletakkannya di dinding. Dia percaya suatu hari dia akan mendapatkan cek sejumlah uang itu untuk membintangi sebuah film. Itu adalah hal-hal yang Anda lakukan sebagai tindakan simbolis nubuatan. Hal apa yang ingin Anda raih hari-hari ini? Apa investasi di dalam hidup Anda di musim ini? Saya percaya 2020 sama seperti masanya Yeremia. Banyak orang merasa terkurung. Banyak orang tidak yakin akan masa depan. Janji-janji Tuhan dipertanyakan karena keadaan dunia ini.
Beli ladang itu. Beli ladang itu. Buat keputusan itu. Apa maknanya buat Anda? Nah, mungkin dengan menjadi bagian dari greenhouse, mungkin green room secara online dan mengambil manfaatnya. Ini adalah sesuatu di mana kita berkata, aku percaya pada panggilan yang Tuhan siapkan untuk hidupku. Menjadi mata air itu, waduk tempat orang minum, bahwa bahkan di musim ini, aku bersedia membeli ladang itu. Aku percaya untuk persiapan hujan turun. Bapak, aku bersyukur untuk Kingdom City. Aku bersyukur atas panggilan-Mu bagi kami sebagai individu dan atas gereja untuk menjadi tempat di masyarakat di mana orang akan datang untuk minum, jiwa, pemuritan, perubahan dari komunitas, kota, dan pada akhirnya bangsa akan datang dari keluarga orang percaya yang memposisikan diri mereka mengizinkan kasih karunia Tuhan masuk dan tinggal. Aku berdoa dalam nama Yesus bahwa Engkau akan memotivasi kami semua untuk melakukan apapun yang diperlukan. Bahkan di musim yang tampaknya berlawanan dengan intuisi, kami berkata, Tuhan, aku berinvestasi. Aku berinvestasi dalam janji dan keyakinanku. Aku berdoa agar keputusan yang kami buat dan siapa kami nantinya, berarti akan selalu ada tempat bagi jiwa-jiwa untuk minum. Dalam nama Yesus. Amin.